hipotesis menarik yang sering muncul di otakku, bahkan mungkin di perbincangan publik juga. Apakah yoga bisa menggantikan iman dalam pencarian makna? Halo semuanya, Maya di sini dan kita akan bahas tentang yoga bisa menggantikan iman dalam pencarian makna. Misalnya Sam Harris yang mencatat bahwa 20% orang Amerika menyebut diri mereka spiritual tapi tidak beragama. Bahkan Sam Harris sendiri yang dikenal sebagai ateis juga melakukan praktik yoga. Tapi tetap ateis. Tapi Sam Harris malah dengan tegas bertanya, apakah spiritualitas bisa tanpa campur tangan dewa atau Tuhan? Tentu saja bisa. Namun kenyataannya, riset PAUD pada tahun 2023 menunjukkan bahwa 84% orang Amerika tidak pernah yoga. Dan hanya sekitar 4% yang berlatih yoga terutama untuk mencari koneksi spiritual. Dengan kata lain, sebagian besar orang-orang itu hanya melakukan yoga demi kesehatan dan relaksasi tubuhnya semata, bukan mencari pengganti agama. Nah, pertanyaannya, mengapa yoga tiba-tiba dipromosikan, didorong sebagai sumber makna baru, dan benarkah yoga dapat mengisi kekosongan iman? Kita akan memahami 3 konsep dasar, yaitu spiritual atheism, iman teistik, dan yoga modern. Apa itu spiritual atheism? Umumnya merujuk pada pencarian pengalaman transendental tanpa kepercayaan pada adanya entitas ketuhanan. Sam Harris mendefinisikan hal ini sebagai praktik spiritualitas dalam bentuk meditasi yang berfokus pada kesadaran tanpa mengacu pada Tuhan. Sebaliknya, iman teistik atau kepercayaan teistik mengandaikan adanya Tuhan atau realitas transenden sebagai pusat makna, moral, dan tujuan hidup. Misalnya, ajaran agama Abrahamik. Sementara itu, ada yang namanya yoga modern. Apa itu? Sebagaimana dipraktikkan di barat, umumnya berfokus pada asana atau gerakan tubuh, pranaya, latihan nafas, dan meditasi ringan. Itulah yang disebut dengan yoga modern berdasarkan pada asana, gerak tubuh, pranaya, latihan nafas, dan meditasi ringan. Selanjutnya kita akan memahami salah satu tokoh dari 1920-an yang bernama Krishnamacharya. Dia mengembangkan yoga postural dan secara halus meniadakan konotasi keagamaan pada yoga. Hasilnya apa? Hasilnya, puluhan ribu orang barat kini rutin melakukan yoga di gym atau di studio, tanpa ada konteks Hindu keagamaan pada praktiknya. Faktanya, banyak praktisi yoga menyatakan latihannya spiritual tapi bukan keagamaan. Sebagaimana Wikipedia juga mencatat, yoga modern mencakup ragam praktik dari filsafat Veda hingga latihan kebugaran pula, dengan ketegangan antar aspek fisik dan spiritual. Bagi banyak orang tanpa agama, yoga menarik untuk dilakukan karena pendekatannya praktis dan terbuka pada seluruh nilai-nilainya. Latihan meditasi dan mindfulness dalam yoga diklaim meningkatkan kualitas hidup. Sebagaimana Harris juga menunjukkan bahwa fokus pada momen kini adalah mindfulness secara ilmiah yang terbukti mempengaruhi pengalaman dan kebahagiaan kita. Yoga juga menanamkan nilai-nilai moral universal seperti ahimsa atau yang bisa disebut juga tanpa kekerasan, dan karmic justice yang mirip dengan tradisi dharmis, tetapi tanpa menuntut keyakinan akan Tuhan. Banyak praktisi menemukan makna dalam pengalaman batiniah, seperti perasaan terhubung dengan sesuatu yang lebih besar, bahkan perasaan pada dirinya sendiri, atau pencapaian ketenangan dan welas asih. Sebagai contoh,
Haris pernah menjelaskan betapa pengalaman meditasi membangkitkan cinta universal tanpa syarat. Selain itu, yoga bersifat inklusif dan fleksibel. Tidak ada ritual kaku dan dogma mutlak, sehingga sesuai dengan mereka yang anti institusi agama. Namun, dalam hal ini ada kekurangan yang mendasar pada harapan itu. Yoga bukanlah sistem kepercayaan yang lengkap. Ia tidak menawarkan kerangka teologis atau dogma jelas tentang kenapa kehidupan atau penderitaan terjadi. Secara filosofis, yoga lebih berupa latar pengalaman daripada penjelasan metafisik. Ia mengajarkan cara mengolah diri, bukan mengapa semesta ada, mengapa semua hal ini terjadi, mengapa semua hal ini tercipta. Yoga menghadapi masalah bahwa ia hanya memberi wawasan subjektif, kesadaran diri, dan ketenangan batin tanpa dasar objektif sebagai moralitas atau kebenaran akhir. Contohnya, praktik yoga tidak menetapkan otoritas moral eksternal. Ajaran tentang kebaikan masih sepenuhnya tergantung pada kesediaan individu, bukan komando final. Namun secara filsafat, gagasan bahwa yoga bisa sepenuhnya menggantikan iman berujung pada relativitas makna dan moral. Tanpa keyakinan teistik, pertanyaan-pertanyaan pokok tentang dunia, tentang asal-usul semesta, hakikat keadilan absolut tidak akan terjawab. Pendidikan moral dalam agama sering didasarkan pada nilai transenden. Yoga hanya menawarkan panduan etis yang pilihannya tanpa pranata sosial. Misalnya, konsep ahimsa sebaik-baiknya dihayati oleh pemilih tanpa sanksi teologis atau sosial. Secara etis, meski yoga memang mengajarkan tentang kasih sayang dan kebajikan, tapi ia tidak dapat memberikan sanksi yang sesuai. Ia juga dapat direduksi sebagai rutinitas kebugaran individual secara pribadi tanpa kerangka komunitas dan ritual seperti agama, dan penerapan nilai yoga menjadi sangat longgar karena bergantung pada orang yang menangkap makna tersebut. Tapi ada hal menarik yang disentuh oleh yoga. Tanpa disadari, praktik yoga itu menyentuh filsafat ketuhanan non-personal, di mana ada konsep ketuhanan yang tidak bergantung pada Tuhan personal. Misalnya, pada ketuhanan Spinoza, yang inti dari pemikirannya itu adalah Tuhan sama dengan alam semesta. Ada juga deisme minimalis, yaitu pencipta tanpa campur tangan. Oleh karena itu, yoga sejatinya punya nilai positif nyata. Kesehatan fisik, pengurangan stres, potensi pencerahan batin yang dapat mendorong hidup lebih penuh kesadaran. Sejumlah filosofis pragmatis, misalnya Farnes, bahkan menekankan bahwa yoga bisa dianggap spiritual dalam konteks tertentu. Namun, kita harus bersikap jujur secara intelektual. Yoga bukan pengganti iman atau sistem kepercayaan. Berhargailah yoga sebagai disiplin keseharian yang mirip sebagai hobi sehat untuk menjalani hidup sehat pula. Tetapi jangan memuja praktiknya sebagai dogma. Seperti opini Jonathan Truong, yoga sekuler yang dipisahkan dari akar tradisionalnya yang dalam tanda kutip kehilangan makna. Hanya disempitkan jadi stretching dan relaksasi saja. Dengan kata lain, kita dapat mengakui manfaat yoga, misalnya meditasi dan ajaran kebajikan, tanpa menjadikannya iman baru. Sekian saya Maya hari ini yang membahas tentang topik yoga mengganti iman untuk mencari makna kehidupan. Sekian dari saya dan terima kasih. Bye bye.